Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Raudhatus Shalihah yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan biidznillahi ta'ala untuk poin ke-10. Jadi hataman hari ini judulnya. Ya, karena nanti habis pertemuan ini udah nggak ada lagi. Baik, kita masuk ke bab ke-10. Boleh Ustazah ini dibacakan? Monggo, Us. Yo ibu-ibu, tengok kanan kiri depan belakang, barangkali temannya belum ada yang punya buklet. Bismillahirrahmanirrahim. Mendoakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'udu al-in muslimi lahihi bifahri khaybi mustajabah inda rasihi malakun muwakalun kullama da'a illa jinihi jinai Li akhihi bi khairin qala malakul muwakkal bihi amin balaga bi bimisli rawahu Muslim. Baik. Maaf, Ustazah nggak pakai kacamata. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Eni. Jazakumullahu khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, bertambahnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Ibu dalam memahami konteks-konteks bahasa Arab. Masya Allah, Allahumma barik. Sehingga nanti insya Allah ke depannya kita doakan bareng-bareng ya teman-teman. Nanti insya Allah, Masya Allah Ustazah ini sudah lancar ya baca Arab gundul. Ya amin. Insyaallah. Baik, ini saya kalau mendoakan orang lain nggak sepanjang doanya Syekho kemarin. Ya, Syekho yang di UGM itu, yang kemarin ibu-ibu sebagian hadir ya, yang hari Sabtu tanggal 5. Itu kalau sudah ketemu sama orang, didoakan tuh 10 menit lebih tuh. Baik, terima kasih Bu Eni, jazakillah khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan belajar tentang akhlak yang mulia. Di mana akhlak ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akhlak ini akan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Kenapa ibu-ibu? Kenapa kok poin ke-10 ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah? Adakah kaitannya dengan hati? Ada. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendoakan saudaranya, berarti hamba ini telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang tidak ada hasad kepada saudaranya. Karena orang kalau punya hasad kepada saudaranya, punya sifat iri dengki kepada saudaranya, boro-boro mau mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Gimana?
Makanya Masya Allah ya ibu-ibu, bagi siapapun yang Allah berikan kesempatan untuk mendoakan orang lain, lisannya tuh mudah banget mendoakan orang lain, maka bersyukurlah kepada Allah. Artinya apa? Artinya itu adalah tanda, semoga itu menjadi tanda hatinya masih hidup gitu loh. Semoga itu menjadi tanda bersihnya hati. Ya. Sebaliknya, kalau misalnya kita mau doain orang lain itu rasanya berat banget. Ada orang belum punya anak, doain temennya yang belum punya anak, Ustazah gimana? Aku aja belum punya anak gitu ya. Itu rasanya berat banget, maka tanda tanya, nih kira-kira hatiku bersih atau enggak gitu loh. Jadi barometer hati seseorang bersih atau tidak itu diantaranya adalah ketika seseorang bisa mendoakan kebaikan untuk orang lain atau ketika seseorang tidak bisa mendoakan orang lain. Ya. Dan ketahuilah wahai ibu-ibu bahwa sesungguhnya ketika kita mendoakan saudara kita sesama muslim tentunya misalnya ataupun misalnya kita doakan orang yang belum masuk Islam, maka itu adalah tanda jujurnya keimanan seorang hamba. Jadi kalau kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, Ustazah saya udah beriman kok sama Allah. Ya sudah, buktikan. Iman itu bukan hanya diucapkan, bukan hanya kita mengatakan amantu billah, ya amantu bi Rasulillah. Bukan hanya kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan. Tapi iman itu kata Ibnul Qayyim diyakini di dalam hati, saya meyakini bahwa itu adalah saudara saya, bahwa Allah itu adalah Rabb saya. Dan diucapkan dengan lisan serta dibuktikan dengan anggota badan. Ya. Jadi 3 poin ini harus kita miliki. Dan kalau seseorang imannya jujur, dan yang mengetahui kejujuran iman seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan hamba ini untuk banyak mendoakan orang lain. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu, kalau kita mendoakan orang lain, itu ternyata doanya balik lagi ke kita. Masya Allah. Dan mendoakan orang lain, itu adalah momen di mana Allah mengijabah doa kita. Jadi di antara doa yang mustajab itu ketika kita mendoakan orang lain fi dhahril ghaib, di mana orang itu nggak tahu kalau kita doakan. Itu mustajab. Atau doanya orang yang didolimi. Jadi orang yang misalnya ada orang didolimi sama orang lain, itu ambil sudut pandang yang lain. Apa sudut pandang yang lainnya? Doakan orang yang mendoliminya. Nah, Masya Allah. Dan itu doanya mustajab. Doanya seorang ibu untuk anaknya, ya, itu juga mustajab. Ya. Makanya kita belajar jangan sampai mendoakan keburukan untuk anak-anak kita, nanti menyesal. Ya. Doanya orang yang sedang safar, ya, itu juga mustajab. Masya Allah. Nanti insya Allah ba'da duhur mohon doanya ibu-ibu, kami juga akan bersafar ke Jawa Timur. Ya, nanti insya Allah dalam perjalanan mudah-mudahan kita saling mendoakan. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan. Ya. Dan di antara doa yang mustajab ibu-ibu adalah ketika seseorang berada di al-multazam. Ya, multazam itu Masya Allah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu nih kapan waktu-waktu yang tepat, tempat-tempat yang bagus untuk kita berdoa. Ya. Dan ibu-ibu tahu, kalaupun ya kita belum diberikan kesempatan untuk umroh, kita belum diberikan kesempatan untuk haji, karena di antara doa orang yang berhaji ketika berada di Arafah, ya, itu mustajabnya lebih. Ya. Maka Allah menyediakan untuk kita dalam satu pekan satu waktu, yaitu di hari Jumat ba'da asar. Ya, itu doanya mustajab. Jadi kalau bisa hari Jumat itu dikasih alarm. Ya, jam 2:30 sore itu alarm di HP masing-masing bunyinya, jangan lewatkan waktu mustajabnya berdoa. Ya, kalau nggak dibegitukan kadang kita lupa, Bu. Ya, diajak bestinya, yuk ke Gunung Kidul gitu ya. Akhirnya nopo, Bu? Ke Gunung Kidul lupa kalau itu Jumat sore. Ya, jadi di alarm. Dan ini Masya Allah ya ibu-ibu, banyak di antara para ulama yang mereka menuliskan dalam beberapa kitabnya itu, kata mereka, doa-doaku di hari Jumat sore itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa ya istilahnya, waktu yang sangat berharga sebenarnya. Ya, yang kita betul-betul gunakan waktu itu untuk banyak-banyak berdoa. Ya. Dan ibu-ibu tahu ada lagi waktu yang mustajab. Di antaranya adalah bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan iqamah. Dengan syarat, ya Syekh Munajjid hafizahullah taala, beliau mengatakan, orang kalau pengen diijabah doanya habis adzan, maka di antara syaratnya dia yataraddad, dia mengikuti apa kata muadzin.
Jadi muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Sampai akhir kita ikuti, baru kemudian kita berdoa. Ya. Jadi di antara adab ibu-ibu, kalau kita mendengar adzan itu kita dengarkan. Ya. Banyak di antara kita yang kita dengar adzan, tapi kita masih ngobrol sama besti kita. Padahal adzan itu waktunya hanya sebentar, tidak sampai setengah jam. Ya, ya enggak. Ya. Dan ngobrol itu waktunya banyak. Ya, makanya kalau ada adzan ya kita dengarkan. Setelahnya baru kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu mustajab ibu-ibu adalah ketika seseorang bangun di malam hari di sepertiga malam, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan ijabah doa-doanya. Masyaallah. Ya, dan itu adalah bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan ad-du'a'u bi dhahril ghaib yadullu dilalatun wadhiha ala sidqil iman. Kata beliau, mendoakan orang lain di dalam sebuah peristiwa di mana dia tidak tahu didoakan oleh kita, itu menunjukkan jujurnya keimanan seseorang, kata Syekh Utsaimin. Ya. Kenapa? Apa kaitannya dengan kejujuran iman seseorang? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kita itu ibu-ibu disebut beriman ya di hadapan Allah kecuali kita memberikan apa yang kita cintai untuk saudara kita. Ya. Dan yang kita cintai untuk diri kita adalah kebaikan. Nggih mboten? Maka kita berikan itu kepada saudara kita. Kalau kita pengen diberikan nikmat, maka saudara kita pun pengen diberikan nikmat. Kalau kita misalnya yang belum punya anak pengen diberikan anak, maka saudara kita pun pengen diberikan anak. Kalau kita pengen diberikan harta yang barakah, maka saudara kita pun pengen diberikan harta yang barakah. Kalau kita pengen diberikan suami yang saleh, maka saudara kita pun pengen diberikan suami yang saleh. Kalau kita pengen diberikan anak-anak yang baik, yang saleh, keturunan yang saleh, maka saudara kita pun demikian, pengen diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Dan mendoakan orang lain itu ibu-ibu subhanallah butuh dibiasakan, ya. Jadi mendoakan orang lain tuh ada dua jenisnya. Boleh kita mendoakan bidzahril ghaib tadi, misalnya nih, misal contoh ya Bu Yeni ya. Bu Yeni misalnya ketemu saya terus bilang, Ustazah, doain ya anak saya misal contoh mau masuk universitas gitu ya. Nggih Bu, insyaallah gitu ya. Terus setelah itu nanti kan yang diminta Bu Yeni suruh doain anaknya masuk universitas. Terus saya nggak sepengetahuan Bu Yeni saya doain, ya Allah semoga Allah berikan kepada putranya Ibu Yeni untuk masuk universitas yang terbaik menurutmu ya Allah. Terus saya tambahin doa, ya Allah semoga Engkau karuniakan untuk putranya Bu Yeni jodoh yang solihah misalnya. Nah itu kan nggak ketahuan tuh. Ya Allah semoga Engkau karuniakan untuk Bu Yeni iman yang istiqomah gitu. Nah maka doa-doa ini yang tidak diketahui oleh Bu Yeni saya doakan beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Masya Allah itu yang disembunyikan. Yang kedua dengan dijaharkan. Ya, jadi ada dua, dijaharkan tuh saya langsung bilang gitu loh ke Bu Yeni. Semoga Allah memberikan kepada ibu anak keturunan yang soleh ya Bu. Semoga Allah berikan kesehatan. Semoga Allah berikan kepada engkau rezeki yang barokah gitu. Dan Masya Allah ya ibu-ibu, ketika kita mendoakan orang lain dengan kata-kata kita, ya secara langsung itu butuh pembiasaan. Butuh apa? Pembiasaan. Dan itu saya dapatkan Bu Eko dari saudara-saudara kami, maksudnya dari sesama muslim yang tinggal di Yaman. Ya. Jadi orang Yaman, Masya Allah. Kalau tahu ada orang datang dari luar negeri, dari negara manapun, ya, baik itu dari Indonesia, dari Malaysia, dulu ya, kami tuh punya teman dari Australia, dari Amerika ada. Itu kalau tahu mereka ada orang-orang baru dari negara lain, maka yang pertama kali mereka lakukan adalah diundang makan, baru kemudian didoakan panjang kali lebar. Masya Allah. Dan orang Yaman itu termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW mengatakan al-hikmatu minal Yaman.
Hikmah itu dari Yaman. Maksudnya hikmah dari Yaman itu apa? Kebaikan datang dari Yaman, kata Rasulullah. Dan kami sudah merasakan kebaikan orang-orang Yaman. Terutama mereka, Masya Allah, bermuamalah dengan orang-orang asing, itu Masya Allah baik sekali. Ya didoakan, dijamu, Masya Allah, sudah seperti saudara sendiri, Masya Allah. Dan kalau misalnya kita, ibu-ibu, misalnya kita mau safar gitu kan, punya tetangga orang Yaman kan kita sama, ya kita orang Indonesia masih basa-basi di sana, basa-basi. Maksudnya masih unggah-ungguh masih gitu ya. Kita izin ke tetangga kita, saya izin ya mau ngurus visa perpanjangan izin tinggal ke ibu kota gitu misalnya. Maka orang Yaman tuh doain kita, ya panjang kali lebar, Masya Allah lama sekali doain. Ya kita orang Indonesia berdiri aja amin, amin. Asal kita paham itu doa. Jangan sampai ada orang lagi ngomong bahasa Arab kita bilang amin, amin. Karena nggak tahu. Ya, saya lagi ngobrol sama Mbak Mia pakai bahasa Arab, Mbak Ola amin, amin gitu kan ya. Makanya itu penting belajar bahasa Arab biar kita bisa bedain mana doa, mana obrolan. Ya. Dan Masya Allah ya ibu-ibu, Masya Allah, mendoakan orang lain itu baik. Tapi ya itu perlu dibiasakan. Karena kalau belum dibiasakan tuh kita pekewoh gitu lah. Ada rasa, gimana saya mau mendoakan orang lain nanti dikira sok suci. Padahal saya bukan ustazah gitu ya budi saya. Padahal saya bukan orang pinter. Nah, itu godaan setan aja, tipu daya setan. Ya. Ustazah kalau nggak bisa bahasa Arab atau belum bisa bahasa Arab boleh nggak mendoakan pakai bahasa Jawa? Boleh. Nggih, pareng bu, nggih, nderekaken atau satos. Saya itu kan doa juga. Nggih mboten? Atau satos nggih, amin, gitu kan ya. Cuman bahasanya aja yang beda. Ya. Dan orang kita kan orang Indonesia kan mendoakannya sekedar maksudnya ya mendoakan gitu atau satos atau misalnya napa, Bu? Napa? Wong Jawa biasanya ndherekaken sugeng tindak itu apa artinya? Selamat jalan. Oh, semoga selamat sampai tujuan. Nah, itu doa kan ya? Semoga selamat sampai tujuan. Itu doa baik. Nah, itu ditambah lagi. Mugi-mugi, apalah ya. Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Ya, pakai bahasa Indonesia boleh. Bahasa Arab afdol. Ya, lebih baik. Ya. Dan teman-teman tahu, setiap kali kita mendoakan orang lain, baik itu yang bidhahril ghaib, yang orang lain nggak tahu didoakan oleh kita, ataupun yang secara langsung kita doakan orang lain, maka doa-doa itu akan kembali kepada kita. Berarti yang untung di sini siapa? Yo kita. Ya, kita dapat pahala. Dapat pahala dari mendoakan orang lain, juga dapat pahala dari kita berdoa. Makanya Masya Allah ibu-ibu ya, orang sedekah itu nggak harus pakai uang. Kita mendoakan orang lain itu termasuk sedekah loh di dalam Islam. Kita berkata-kata yang baik kepada orang lain itu termasuk sedekah. Ya, jadi jangan dikira sedekah itu hanya bagi orang yang punya uang. Orang yang nggak punya uang tapi lisannya bagus, dia bersedekah. Orang yang nggak punya uang tapi dia mendoakan orang lain itu sedekah. Dan kalau ibu-ibu punya teman suka mendoakan kita, itu rezeki dari Allah. Ya, apa Bu namanya Bu? Rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya materi saja ya ibu-ibu. Ketika ibu-ibu punya teman solihah, punya tetangga yang baik, suka mendoakan kebaikan, maka itu pun termasuk dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan patut untuk kita syukuri, ya. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabah." Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim, karena di sini li akhihi, ada kata li akhi. Li akhihi itu artinya sesama muslim. Berarti yang Allah ijabah yang pertama kali diantaranya ketika seorang muslim mendoakan muslim lainnya. Karena di sini ada terikat dengan li akhihi, ibu-ibu. Ya. Kalau di sini hadisnya tulisannya li ghairihi, untuk yang lainnya, bukan untuk li akhi. Akhi itu dalam bahasa Arab itu artinya saudara. Dan biasanya kalau sudah disebut saudara, orang beriman bilang itu saudaraku, akhi itu sama orang beriman. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang dia mendoakan sesama muslim, ya, dari kejauhan, maksudnya dari kejauhan tuh kita nggak tahu kalau orang itu didoakan oleh kita, ya, bidhahril ghaib, maka dia doanya mustajab. Ya, mustajab.
inda ra'sihi muwakkalun. Masya Allah ya. Dan di atas kepala orang yang mendoakan orang lain bidhahril ghaib itu ada malaikat. Di sini kita bisa mengambil pelajaran ibu-ibu, bahwa ternyata ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan orang-orang yang suka mendoakan orang lain. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen kehidupan kita didekatkan dengan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering kita mendoakan orang lain bidhahril ghaib, tanpa orang lain itu tahu didoakan oleh kita. Maka kita deket nih sama malaikat. Masya Allah ya. Jadi di antara amalan, amalan kalau pengen didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya Allah, ya, daripada didekatkan sama syaitan kan mending sama malaikat kan, Bu? Masalahnya bahaya kalau setan yang udah deket-deket ya, Bu ya. Mau baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setannya jangan tuh. Nah, tapi kalau malaikat apa? Allah turunkan ketenangan. Ya, maka di sini kita harus yakin, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikatnya Allah untuk mendekati orang yang senang mendoakan orang lain bidhahril ghaib. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kita nggak bisa lihat ada malaikat, tapi kita harus mengimaninya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang menyebutkan ini di dalam hadis beliau. Ada malaikat yang Allah utus. Dan jumlah malaikat, ibu-ibu, ini penting untuk kita ketahui. Kalau kita dulu belajar di MI, malaikat ada berapa? 10. Ingat nggak? Ya kan? Apa aja? Ingat nggak? Jibril, Mikail, gitu kan ya? Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, terus Raqib, Atid, dua lagi siapa? Malik, Ridwan. Yang paling ditakuti ketemu siapa? Ibu-ibu takut ketemu Israel, ya. Padahal nanti juga ketemu sama Israel, ya. Tapi Ustazah saya nggak mau sekarang. Kenapa? Belum siap, gitu ya. Baik, Israel ditakuti sama ibu-ibu. Yang kedua yang ditakuti siapa lagi? Malik, Masya Allah. Kenapa? Penjaga. Kata Malik, kenapa aku harus ditakuti gitu ya? Aku nggak berdosa kok ditakuti sama ibu-ibu. Ya, Masya Allah. Pengen ketemu sama malaikat siapa? Ridwan, Masya Allah. Tapi ibu-ibu ketahuilah bahwa sesungguhnya jumlah malaikat itu bukan 10. Jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak jumlahnya, banyak. Ya. Buktinya apa Ustazah? Kalau Ustazah bilang banyak. Ya, buktinya adalah Rasulullah SAW ketika diangkat untuk di Isra Mi'rajkan ke atas langit, ya, maka ketika itu Rasulullah SAW menyaksikan adanya malaikat-malaikat yang masuk ke Sidratil Muntaha, maksudnya ke tempat ibadah yang ada di langit sana, di mana malaikat itu kalau sudah masuk sana keluar nggak bakalan lagi ke situ. Ya, berarti ini tanda bahwa malaikat itu banyak jumlahnya. Ya, itu yang pertama, dalil bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Yang kedua, di mana ada sebuah hadis disebutkan bahwa ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Allah akan turunkan malaikat. Dan malaikat yang Allah turunkan itu sebanyak kerikil-kerikil yang ada di buminya Allah. Siapa yang bisa ngitungin kerikil, Bu? Ya kan nggak ada yang tahu. Maka ini menunjukkan bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Tapi yang diketahui oleh manusia sebagian saja. Ya. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita tahu bahwa malaikat ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Malaikat itu adalah makhluknya Allah yang sangat patuh dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat. Kita belum tahu ada malaikat yang nanti memikul arsy-Nya Allah. Gitu kan ya? Masya Allah. Ada malaikat yang mendoakan setiap hamba Allah ketika di pagi hari dia bersedekah. Itu kan malaikatnya lain lagi tuh. Tapi kan kita nggak tahu namanya. Iya betul. Kan kalau ada hamba Allah yang bersedekah di pagi hari, ya berbuat kebaikan di pagi hari atau menyedekahkan sebagian hartanya, maka kata malaikat ini, dua malaikat ini, yang malaikat yang pertama bilang, ya Allah berkahilah hartanya hamba ini. Ya. Sebaliknya kalau ada yang menahan hartanya, maka malaikat juga mendoakan, gitu ya, mendoakan hal-hal yang tidak baik untuk orang yang menahan hartanya, ya. Dan ini menunjukkan bahwa malaikat itu jumlahnya banyak, ya. Dan malaikat ibu-ibu itu punya sayap,
Tapi kita nggak boleh membayangkan malaikat seperti burung. Ya. Oh, berarti kalau punya sayap yo kayak burung. Nggak boleh. Ya. Sayapnya malaikat itu besar sekali. Tapi kita tidak boleh menyamakan sayapnya malaikat dengan makhluk Allah yang lain. Ya. Yang jelas itu dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa malaikat itu punya sayap. Dan malaikat terbuat dari nur. Apa itu nur? Cahaya. Ya, Masya Allah ya. Pengen gak Bu ketemu malaikat Bu? Nanti ya kalau sudah meninggal ya, ketemu malaikat, Masya Allah. Ibu-ibu, di sini ada malaikat. Malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah, lagi berjalan di muka bumi, ya lagi berjalan. Terus tiba-tiba dengar tuh, di teras Quran ada majlis ilmu, ada majlis zikir. Malaikat pada duduk. Ada yang bisa lihat malaikat sekarang? Malaikat ada. Ya, kita aja yang nggak lihat. Masalahnya parah kalau lihat semua bubar barisan. Selesai kajiannya. Ya, tapi ada malaikat. Jadi malaikat itu ada yang ditugaskan untuk duduk di majlis-majlis ilmu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, Masya Allah keren banget. Ya, kalau datang ke majlis ilmu berarti lagi berteman sama malaikat. Ya, karena malaikat ada di situ. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Nah, kemudian ada malaikat yang nggak dikasih tahu namanya. Berarti kan ini malaikatnya nggak dikasih tahu nih. Bukan Mungkar, bukan Nakir, bukan Rokib, bukan Atid, bukan Ridwan, bukan Malik, apalagi Israel. Ya. Ini malaikat ini ada di kepalanya orang-orang yang suka mendoakan orang lain. Kullama da'a li akhihi. Lihat ibu-ibu, setiap kali, subhanallah, kullama itu dalam bahasa Arab itu setiap kali. Berarti semakin kita sering mendoakan saudara kita bidhahril ghaib, tanpa saudara kita mengetahui kalau kita mendoakannya, maka semakin sering kita dekat dengan malaikat. Itu kan begitu kan kesimpulannya? Ya, karena di sini ada kata-kata kullama. Kullama itu setiap kali. Dalam bahasa Arab itu kullama itu setiap kali. Ya, berarti semakin kita jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak mendoakan saudara kita, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khair. Tapi ingat, di sini ada kata bi khair. Apa itu bi khair? Mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Berarti kalau dengan keburukan ini nggak berlaku. Karena di sini ada kata bi khair, kebaikan. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mendoakan keburukan untuk orang lain itu mafsadanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Apakah boleh mendoakan keburukan? Boleh. Tapi ingat, ya, kerusakannya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Mungkin kalau ada orang kesel gitu kan. Kesel ke orang, itu kan sempat juga tuh mendoakan keburukan. Gimana? Contoh, ada orang bawa motor, ya knalpotnya itu banyak, dong gitu kan ya. Tahu ibu-ibu, yang knalpot yang bisingnya luar biasa itu. Biasanya refleks tuh, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi tidur siang keganggu dengan seperti itu, doanya gini nggak? Ya Allah, semoga engkau tambah dia motor satu lagi. Atau mendoakan apa tuh? Hah? Tuh, jujur doainnya gimana? Kata Mbak Mia, Allah yahdi, ya semoga Allah berikan hidayah. Masya Allah, keren. Tapi rata-rata mendoakannya seperti apa? Apa Bu doanya Bu? Tadi apa katanya lainnya? Boyo tabrakan gitu ya, motornya rusak gitu ya. Knalpotnya jadi berkeping-keping gitu kan Bu ya. Itu kan doanya nggak baik. Dan itu lumrah loh, maksudnya otomatis loh. Ya kan, karena merasa terganggu. Makanya hati-hati tuh yang punya motor yang Masya Allah knalpotnya sampai kedengeran tuh. Masih dibelokkan ujung sana, kitanya di sini tuh, udah berisiknya Masya Allah. Itu hati-hati. Ya, subhanallah, kadang kedoliman kepada orang lain tuh nggak disadari ibu-ibu. Padahal itu dolim termasuk. Dan orang yang didolimi ketika mendoakan, dia dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati. Saya masih ingat ya. Jadi waktu itu tuh saya lagi berangkat sama jamaah mau kajian tuh. Terus pas mau lampu merah padahal hijau itu diberhentikan sama polisi. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena mau lewat moge. Moge tau nggak mau moge? Motor-motor gede itu, ya mau lewat. Ya. Jadi sama polisi tuh diberhentikan kita yang dari jalur sini padahal hijau. Ya, apa Bu? Apa tuh menganyelkan? Tapi kita lagi diuji tuh sama Allah. Sabar napa mboten gitu loh.
Terus Masya Allah salah satu panitia kajian tuh bilang ini, astagfirullah gitu. Maksudnya astagfirullah tuh keselnya tuh bukan kesel doain tapi istighfar gitu ya. Ya Allah ini kok ya lagi buru-buru kok malah diberhentikan karena ada moge-moge gitu ya. Dan hati-hati ya Bu, bukan berarti nggak boleh punya motor gede-gede ya. Tapi kalau sampai mendolimi sesama pengguna jalan, dikhawatirkan nanti ada doa-doa yang tidak baik ya dari orang lain. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini ibu-ibu ya, jadi tadi di garis bawah ini berarti bi khairin, mendoakannya kebaikan. Ya semoga Allah berikan untuknya rizki yang barokah, semoga Allah berikan keistiqomahan, semoga Allah kalau kita mendoakan jomblowati kita doakan semoga Allah berikan untuknya pasangan hidup yang salih. Ya, semoga Allah memberikan kepadanya pasangan yang solih, katanya kaum laki-laki bapak-bapak, amin. Dan juga semoga Allah berikan kepadamu, kan menakutkan ya Bu ya. Kan balik lagi gitu ya. Atau misalnya ya Allah semoga engkau berikan kepadanya ya kelarisan dalam dagangan, itu kan Masya Allah. Ya Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu, Masya Allah ya, kalau sesama pedagang itu jujur, sesama pedagang itu nggak ada hasad-hasadan di dalamnya, maka pasti dia akan mudah mendoakan orang lain. Ya, masalahnya yang jadi PR sesama pedagang di negara kita itu ibu-ibu, terkadang bersaingnya tuh nggak sehat. Ya, bersaingnya tuh ditusuk dari belakang gitu loh, dengan klenik dan lain sebagainya. Ya, dan itu lumrah terjadi di negara kita yang tercinta. Subhanallah. Makanya Masya Allah ya, orang kalau dia profesinya pedagang, kemudian bisa mendoakan pedagang lainnya untuk dilariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dagangannya, itu keren pakai banget. Masya Allah. Ya. Kenapa Bu? Jarang ya. Oh, ya makanya dimulai dari ibu-ibu yang dagang. Ya, ibu-ibu yang jualan. Ya Mbak Yurin jualan kaos kaki, Mbak Ola jualan apa lagi Mbak Ola? Jus sehat. Mbak Mia jualan baju dan tas. Siapa lagi? Bu Eko jualan apa Bu Eko? Oh iya, ya saling mendoakan. Ya saling mendoakan. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu nggak, rizki itu ternyata nggak pernah tertukar tapi sudah tertakar. Ketika kita mendoakan saudara kita, ya sama pedagang, ya Allah lariskanlah dagangan saudara kita, itu bukan berarti akhirnya pelanggannya jadi lari dari kita, bukan. Apa kata malaikat? Amin. Ya semoga Allah ijabah doamu dan semoga engkau juga dilariskan dagangannya sama Allah. Ya, yang diijabah duluan doa kita apa doa malaikat? Doa malaikat. Jadi kalau sesama pedagang mendoakan orang lain, maka sesungguhnya doa itu akan kembali untuk dirinya. Masya Allah. Dan ini perlu dibiasakan. Perlu apa Bu? Dibiasakan. Ya Allah, sebagaimana aku mencintai closing, apa tuh bahasa pedagang tuh closing ya, untuk dagangan saya ya, maka saya juga mendoakan semoga saudariku yang berdagang juga banyak closingannya. Masya Allah. Keren, Masya Allah. Ya, itu dibiasakan. Dan kita ini perlu memang ibu-ibu ya membiasakan untuk banyak-banyak mendoakan orang lain. Ya, dimulai dari dalam diri kita. Baik. Kemudian di sini qalal malakul muwakkal ya, dan malaikat yang ditugaskan untuk mendoakan orang-orang yang mendoakan orang lain mengatakan amin. Amin itu semoga Allah ijabah doamu. Walaka bimithal, dan engkau pun mendapatkan hal yang serupa. Berarti sesungguhnya apa yang kita doakan untuk orang lain akan kembali kepada kita. Baik, dikisahkan ibu-ibu ya, disebutkan dari salah satu sahabat Abu Darda namanya, ya Abu Darda radhiyallahu anhu, ini adalah seorang sahabat yang luar biasa. Masya Allah ya ibu-ibu. Healing kita diantaranya liburan ini banyak baca-baca kisah-kisah orang-orang saleh. Ya, kalau kita baca kisahnya Abu Salamah, Ummu Salamah, kisahnya Abu Darda, Ummu Darda, kisahnya Ummu Sulaim dengan suami beliau, itu Masya Allah deh, menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Karena mereka itu sosok-sosok teladan yang suami istri itu saling, Masya Allah, saling menghargai gitu loh. Dimana mereka itu, kalau Abu Salamah, Ummu Salamah itu saling setia. Ya, Abu Darda, Ummu Darda saling memuliakan, Masya Allah. Dan tidak ada keluarga yang terbaik di muka bumi ini kecuali keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi healing kita, ibu-ibu, jangan lupa setiap hari baca Al-Quran dan juga baca buku. Ya, buku itu adalah bagian dari sarana kita memberikan makanan untuk otak kita.
Ya, kalau makan itu sarana memberikan makanan untuk jasad kita. Berzikir, membaca Al-Quran, mengingat Allah itu sarana untuk memberikan makan bagi hati kita. Jadi harus balance, harus seimbang. Jangan sampai kita memikirkan apa-apa yang masuk untuk tubuh kita hanya sekedar mensehatkan jasad kita, tapi kita nggak pernah memikirkan makanan untuk otak kita, nggak pernah memikirkan makanan untuk hati kita. Lama-lama kalau otak kita nggak dikasih makanan, hati kita nggak dikasih makanan, maka lama-kelamaan akan mati. Dan kalau hati sudah mati, akal sudah tumpul, maka yang ada adalah apa Bu? Kerusakan di mana? Ya baik. Nah, Ummu Darda ini ibu-ibu, ya berarti istrinya Abu Darda siapa? Pintar. Ya betul, istrinya Abu Darda, Ummu Darda. Ya. Kalau istrinya Imran bukan Ummu Imran. Ya, Imran istrinya namanya Hana. Ya, baik. Ummu Darda berkata, Masya Allah ini keren banget ya. Kana li Abi Darda sittuna wa thalathu mi'a khalil fillahi. Masya Allah. Dahulu Abu Darda tuh punya sahabat thalathu mi'ah. Punya sahabat tuh 300 ibu-ibu. Masya Allah, banyak apa sedikit ya? Ibu-ibu di sini di teras Quran, ibu-ibu punya sahabat 10 aja itu udah Masya Allah loh. Berarti ini menunjukkan Abu Darda itu orang yang dicintai oleh sahabat-sahabat lainnya karena akhlaknya yang begitu mulia, Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, di dalam salat beliau yad'u lahum fis salah, Masya Allah. Di dalam salat beliau mendoakan sahabat-sahabatnya, Masya Allah. Dan uniknya ya Bu, uniknya panitia-panitia kajian, Masya Allah ya, yang menjadi panitia kajian atau orang-orang yang saya kenal dekat gitu, yang saya apal lah, Masya Allah, terutama panitia-panitia pengurus kajian. Itu kalau pas, ini jujur ya, kalau pas lagi tawaf atau tawaf sunnah kan panjang tuh, atau pas sa'i atau pas tawaf di Ka'bah, itu kan kita pakai misalnya yang putaran pertama, misalnya nih ya, kita beristighfar. Kalau saya pakainya begitu. Putaran kedua kita doakan kaum muslimin. Putaran ketiga kita doakan pemimpin kaum muslimin. Ya, putaran keempat kita doakan saudara-saudara kita. Termasuk ya saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di semua belahan buminya Allah. Dan subhanallah, Allah yang mengingatkan saya, ya itu tuh pada keluar gitu loh, panitia-panitia kajian. Masya Allah. Berarti artinya ibu-ibu yang menjadi panitia kajian tuh gak ada ruginya. Ya, Allah munculkan dalam doa-doa gurunya. Ya, dan itu saya kasih semangat itu untuk anak saya. Jadi saya bilang ke anak saya, nah kalau gurumu itu membutuhkan sesuatu, kan biasanya kadang dimintain tolong. Aisyah bisa nggak nerjemahin? Ya, Aisyah bisa nggak tulisin ini? Saya bilang ke anak saya, kamu taati guru. Ya, karena bisa jadi. Kesuksesanmu sekarang itu bukan karena kamu semangat belajar, bukan. Yang pertama adalah karena pertolongan Allah pasti. Yang kedua adalah doa guru. Ya. Dan subhanallah ibu-ibu, seorang guru ketika banyak dibantu oleh murid-muridnya, maka dia akan memberikan doa-doa terbaik untuk murid-muridnya. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Dan ini itu yang saya rasakan. Jadi kalau pas lagi muter sa'i atau tawaf itu Masya Allah, panitia kajian atau orang-orang yang Allah munculkan ya untuk saya doakan. Masya Allah. Jadi penting bagi kita ibu-ibu untuk terus berjalan di jalan dakwah ini karena sesungguhnya kita yang membutuhkan pahala. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan innahu laisa rajulun yad'u li akhihi fil ghaib illa wakalallahu bihi malakaini yaqulan walaka bimithl afala uraghibu an tad'u lil malaika. Ya, maka ketika itu Abu Darda mendoakan para sahabatnya yang berjumlah 300 orang itu. Kemudian aku pun berkata kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh Abu Darda, kata Ummu Darda. Maka Abu Darda pun mengatakan sesungguhnya tidaklah seseorang mendoakan orang lain bidzahril ghaib tanpa sepengetahuannya kecuali Allah mengutus dengannya 2 malaikat. Dalam riwayat lain berarti bukan 1 malaikat. Berapa malaikat? 2 malaikat. Ya. Yang keduanya mengatakan amin. Begitu juga denganmu walaka bimisal. Ya. Maaf. Dan yang keduanya mengatakan walaka bimisal. Dan begitu juga denganmu. Benar Abu Darda mengatakan afala arghabu an tad'u lil malaika? Apakah aku tidak boleh mendambakan malaikat mendoakanku? Masya Allah. Keren banget ibu-ibu. Para sahabat itu dulu tuh Masya Allah ya, visinya tuh bukan hanya sekedar cuan gitu. Ya, dalam persahabatan tuh bukan hanya sekedar aku dapat untung apa nih dari kamu gitu ya.
Kapan nih ditraktir? Gitu misal. Bukan hanya bahasanya tuh bukan hanya masalah dunia, bukan. Ya, tapi mereka itu benar-benar memiliki visi akhirat gitu loh. Masya Allah. Kan bisa saja Abu Darda berkata, saya mendoakan saudara saya itu biar apa? Biar saya mendapatkan sesuatu yang sama ketika saya mendoakan saudara saya. Tapi Masya Allah, beliau mengatakan, aku mendambakan didoakan oleh malaikat. Masya Allah, Masya Allah. Ya ini keren banget lah, Masya Allah. Ya kita bisa belajar dari kehidupan para sahabat yang mereka bersemangat ya dengan kekuatan yang Allah berikan untuk kehidupan akhirat mereka. Masya Allah. Dan besok ini Masya Allah saya ada kajian di Surabaya judulnya Wanita-wanita bervisi surga. Masya Allah, berat banget ya judulnya ya. Bervisi surga itu kan berat kali, kalau menurut saya panjang kali lebar itu. Ya Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Masya Allah. Baik, alhamdulillah ibu-ibu, ya kita sudah belajar banyak ya tentang faidah-faidah dari hadis ini. Yang jelas PR-nya adalah tulis PR. Biar kita bisa langsung praktek. Adakah di antara teman kita atau saudara kita yang memang untuk saat ini butuh banget dengan doa kita? Misalnya kemarin ibu-ibu baru ketemu sama temennya curhat masalah dia punya utang. Itu ya misal, aku kilo masih punya utang tapi belum bisa nyaur, belum bisa bayar, doain ya. Nah itu dia, berarti kan dia lagi butuh doa tuh. Atau ibu-ibu ketemu dengan orang yang lagi sakit, habis nengok orang sakit terus doain ya. Orang sakit tuh biasanya minta didoainnya apa sih bu? Sembuh. Maka ibu-ibu doain. Ya jadi coba dipikir dalam waktu dekat ini ada nggak orang yang memang butuh doa kita? Ya PR-nya didoakan kebaikan. Ya, PR tulis semuanya. Biar lebih mustajab lagi, itu kan udah mustajab tuh. Ya kita mendoakan orang lain bidzorillah itu mustajab. Biar lebih mustajab lagi, doainnya kapan? Ya doainnya disegerakan atau ba'dal adzan. Ya itu lebih mustajab lagi, berdobel-dobel, berlipat-lipat. Masya Allah. Dan mendoakan kebaikan bagi saudara kita itu bagian dari ibadah. Jadi Masya Allah, dapat doanya balik ke kita, juga dituliskan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya Bu Eni, ini sesuatu yang memang kita ini belum membiasakan. Ya, rata-rata kita itu kalau berdoa sama Allah ki apa-apa ya untuk diri sendiri dulu. Nggih mboten ibu-ibu. Allahumma gfirli, gitu ya, warhamni, wajburni, gitu gak sih ibu? Atau minimal kita untuk anak kita, gitu ya, Rabbi habli minas salihin. Lupa kalau kita punya sahabat-sahabat dan sahabat kita juga punya anak. Mana yang sering kita doakan? Ya Allah, solihkanlah anakku, atau ya Allah, solihkanlah anak sahabatku. Itu kan ya, jujur ya. Mulai sekarang ayo, ya Allah, solihkanlah anak sahabatku. Gitu, Masya Allah. Terus kata malaikat apa? Amin. Semoga Allah ijabah doamu dan semoga Allah juga mensolihkan anak-anakmu. Enak yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Enak yang mana Bu ini? Yang kedua, tapi beratan yang mana? Berat yang kedua juga. Ya semakin banyak pahalanya biasanya semakin berat. Ya. Dan kita harus bisa, Masya Allah ya, mengalahkan hawa nafsu kita. Nafsu kita itu kan pengennya apa-apa untuk kita, gitu ya. Tapi cobalah kita mulai berbagi, mendoakan saudara-saudara kita. Apapun dari doa-doa kebaikan untuk saudara kita, maka doanya akan kembali untuk kita. Dan jangan lupa doakan juga ibu-ibu pemimpin kaum muslimin. Didoakan. Ya. Dan doakan juga orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Orang-orang yang masih hidup juga didoakan. Allahumma gfir muslimina al-ahya'i wal amwat. Itu doakan. Ya, di lisan-lisan yang baik itu adalah lisan-lisan yang suka mendoakan dan tidak mudah mencela, tidak mudah merendahkan, tidak mudah mengumpat. Hati-hati. Ya, kalau sekalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang lisan yang sukanya mengumpat, sukanya mencela, sukanya berkata-kata kotor, itu menunjukkan, kata Imam Ibnul Qayyim, itu rusaknya hati. Ya, karena lisan itu diibaratkan sebagai wadah, hati itu diibaratkan sebagai isinya. Ya, jadi orang yang baik hatinya tidaklah dia mengucapkan kecuali kata-kata yang baik. Orang yang hatinya tidak baik, dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan-lisan kita dari ketergelincirannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita semuanya untuk mendoakan saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dari fitnah zaman
yang menyambar-nyambar baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keberkahan untuk kehidupan kita. Allah berikan keberkahan untuk waktu kita. Allah berikan keberkahan untuk kehidupan kita. Allah berikan keberkahan untuk harta kita. Allah berikan keberkahan untuk pasangan kita, dan Allah berikan keberkahan untuk ilmu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita semuanya di majlis yang mulia ini, semoga Allah kelak mengumpulkan kita semuanya di dalam syurga Firdaus. Amin Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.